Oke, hello, selamat datang kembali. Welcome back in my channel. Jadi kita akan kembali ke program ngobrol sendiri. Dan ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya yang judulnya adalah ngobrol sendiri pemeriksaan sistem respirasi part 1. Nah, di part 1 kemarin kita udah bahas tentang beberapa pemeriksaan seperti torakosintesis, pipa OPA, habis itu chest tube dan WSD, mini WSD, habis itu FOB, bronkoskopi, habis itu ada juga dari apa yang insisi multiple pada subkutannya itu habis itu, dan ada juga dari transtoracal needle aspiration atau TTNA. Nah, pada part 2 ini kita akan ngomongin, sebenarnya ada cuma 4 ya yang kita omongin, yaitu uji provokasi bronkus, PET scan, terus Vicky test ini kepanjangannya adalah ventilasi dan perfusi tes pada paru. Kemudian yang terakhir adalah tes pemeriksaan pada anak. Nah, provokasi bronkus ini merupakan, langsung aja yang pertama, provokasi bronkus itu merupakan suatu uji di mana bronkusnya itu kita beri stimulus, baik itu obat-obatan maupun lainnya untuk mengetahui reaksi pada bronkus itu. Ini berguna untuk diagnosis asma. Nah, provokasi bronkus ini ada dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau secara langsung itu menggunakan tes metakolin dan histamin. Jadi obat-obatan metakolin itu merupakan anti reseptor muskarinik yang dapat menyebabkan vasokonstriksi. Histamin juga sama, bekerjanya pada otot polos yang bisa menyebabkan bronkokonstriksi. Nah, secara langsung ini tujuannya adalah untuk menyingkirkan diagnosis dari yang bukan asma gitu ya. Sedangkan kalau yang tidak langsung itu bisa menggunakan aktivitas fisik, lalu menggunakan tes normal saline dan tes manitol. Yang tidak langsung ini gunanya adalah untuk menegakkan diagnosis asma dan memantau perubahan yang terjadi setelah diberikannya terapi-terapi yang terkait dengan asma. Nah, nanti ada perbedaannya juga dari angkanya ya. Kalau misalkan metakolin dan histamin itu positif ketika ada penurunan dari FEV-nya sebesar 20%. Tapi kalau yang tidak langsung, exercise test, normal saline sama manitol test, itu terjadi penurunannya 15%, itu dikatakan dia positif. Terus kontraindikasinya ya, kontraindikasi itu ada yang absolut ya, ada kontraindikasi absolut, dan satunya adalah kontraindikasi yang tidak absolut. Jadi saya lupa namanya yang tidak absolut. Ini kalau yang absolut adalah contohnya COPD berat, terus infak miokard, dan juga yang terakhir adalah kondisi yang itu kondisi dari stroke iskemik 3 bulan terakhir. Kalau yang relatif ya, oh ya, ada yang absolut, ada yang relatif ya. Relatif itu adalah contohnya adalah ISPA 2 minggu terakhir, demam, ISPA 2 minggu terakhir, hipertensi nggak terkontrol, sama orang-orang yang hamil atau mengalami kehamilan. Jadi langsung aja, jadi untuk tes metakolin ya. Nah, cara mengukurnya adalah diberikan dulu di tes FEV-nya, terus kasih inhalasi, tergantung tesnya apa, diukur lagi, belum turun, kasih lagi, diukur, kasih diukur gitu. Nanti kalau udah turun ya berarti itu positif. Ya, gitu aja. Jadi langsung aja tes metakolin. Jadi yang pertama, metakolin itu merupakan obat tadi, yaitu anti reseptor muskarinik. Jadi di tubuh banyak sekali reseptor muskarinik, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau di respirasi kalau nggak salah 2 ya, M2. Yang dia itu dapat menyebabkan terjadinya bronkokonstriksi. Jadi sebelum pelaksanaan tes ini 2 hari nggak boleh ngopi, nggak boleh ngopi, dan juga nggak boleh dapat bronkodilator. Terus 1 hari sebelumnya, mohon maaf, terus 2 jam sebelum tes nggak boleh makan
besar ya, nggak boleh mukbang, nggak boleh ya. Jadi 2 jam sebelum tes itu nggak boleh makan besar, dan 30 menit sebelum tes nggak boleh beraktivitas berat. Contohnya kayak nge-game nggak boleh ya, nge-game atau berenang itu nggak boleh sebelum tes. Jadi itu. Terus tesnya nanti diperiksa dulu FEV-nya, force expiratory volume in 1 second. Kalau lebih dari 60% aman. Terus tes metakolin ini diberikan induksinya tuh dosisnya grading ke atas, jadi tambah dinaikkan 5-10 kali dosis. Nah, dosisnya itu dimulai dari 0,62 terus 1,25 dan naik. Jadi diberikan, terus setelah 30 detik diukur FEV-nya. Setelah 30 detik diukur, kalau misalkan nggak menurun 20% atau lebih, kasih lagi 30 detik, cek lagi, kasih lagi, cek lagi, kasih lagi, cek lagi. Kalau positif itu ketika sudah kurang dari, terjadi penurunan kurang dari 20% atau lebih, di stop, berarti itu kadar maksimumnya. Terus hasil positifnya dibaca ketika PCO-nya itu kurang dari 8 ya, kurang dari 8. Terus kalau negatif itu kurang lebih dari 16. Nilai normalnya adalah lebih dari 16. Kalau di borderline-nya itu 4 sampai 16. Kalau udah ada asma berarti ini. Kalau udah ada asma ringan itu berarti 1 sampai 4. Kalau sedang hingga berat itu nilainya kurang dari 1 sampai 4. Nah, sama ini juga pada histamin. Tapi histamin bedanya adalah dia itu nggak ada persiapan khusus. Terus sama dicek dulu juga spirometri awal, FEV, force expiratory volume 1 lebih dari 60% aman, terus kasih. Tapi bedanya di sini tuh dosisnya cuma 5 dosis, jadi dimulainya juga 20, 60, 80, 580 dan 1000. Dan 2000. Ya, dosisnya kayak gitu. Terus setelah diberikan diukur FEV-nya 30 detik. Kalau misalkan tidak terjadi penurunan, kasih lagi dosis yang misalkan awalnya 20, diukur nggak terjadi penurunan 20%, kasih lagi yang dosis 40 nggak terjadi, 80 nggak terjadi, 580 nggak terjadi, 2000. Ternyata waktu 580 terjadi penurunan, ya udah berarti yang 2000 nggak usah, hasilnya dipositifkan di situ. Nah, selanjutnya adalah exercise test and experimental test. Jadi dasarnya, prinsip dasarnya dari ketiga tes ini, positifnya itu ketika terjadi penurunan 15% ya. Jadi lebih sedikit ya. Kalau tadi kan 20%. Nah, exercise test itu caranya adalah kita itu disuruh beraktivitas fisik, berolahraga gitu ya. Terus pas berolahraga itu 4 sampai 8 menit ya. 4 sampai 6 menit, terus dicek EKG-nya. EKG dan saturasinya. Ya, ketika udah 80-90% dari CO-nya, cardiac output-nya tercapai gitu ya, berhenti. Udah olahraganya berhenti. Terus habis itu dilakukan spirometri pada menit ke 5, 10, 15, 20, 30 setelah latihan diukur, dicek spirometri. Jadi habis olahraga treadmill, lari kan, CO-nya udah tercapai 80-90%, berhenti, terus diukur pada menit ke-5 setelah latihan gimana FEV-nya, menit ke-10 gimana, 15 gimana, 20 gimana, 30 gimana. 5 kali itu ketika terjadi penurunan 15%, ya udah itu dikatakan positif di situ. Lalu normal salin. Nah, normal salin ini sama, jadi diberikan inhalasi normal salin 4,5% selama 30 detik. Kemudian diukur di spirometri. Terus ini diulang pada menit ke-1, 2, 4, dan 8. Lalu dicek apakah terjadi penurunan FEV-nya 15%. Oh ya, untuk inhalasi normal salin ini maksimal 15 menit. Nah, manitol ini juga sama ya. Di manitol itu dia itu juga diberikan inhalasi manitol, terus dinilai, tapi setelah, bedanya di sini tuh lebih lama ya. 60 detik setelah inhalasi manitol. Terus dosis manitolnya itu totalnya adalah 635 ya. 635. Jadi 5, 10, 20, 40, 80, 160, 160, 160. Ingat-ingat. Manitol itu kayak gitu.
Oke, jadi itu merupakan overview dari provokasi bronkus. Akan dipercepat ya karena ini udah maghrib. Terus PET scan itu ya sama dengan radiografi, nanti dia tuh bisa mengetahui di situ itu apakah ada kelainan atau enggak. Jadi dicek apakah di situ ada massa, apakah ada keganasan, apakah penyakit yang lain ya. Dan evaluasi juga bisa dilihat di situ. Selanjutnya VQ atau ventilasi dan perfusi. Jadi ini itu untuk mengevaluasi apa screening dari emboli paru ya. Jadi untuk bagaimana fungsi pulmonarnya, perfusi pembuluh darahnya dan lain-lain. Dan ini ada dua pemeriksaan ya, yaitu scintigraphy ventilasi dan juga perfusi. Nah, pada orang-orang yang indikasi relatif, contohnya kayak ibu hamil, kan ini ada paparan radiasi. Makanya kalau pada orang-orang berisiko tadi itu yang dilakukan adalah hanya tahap perfusi saja, jadi nggak usah scintigraphy ya, scintigraphy ventilasi itu nggak usah. Nah di situ nanti di situ tuh indikasinya ketika ada screening emboli parunya masuk ya, nanti itu juga dicek di situ bagaimana fungsi parunya sebelum direseksi atau sebelum kankernya diambil. Terus bagaimana bisa juga menilai bagaimana fungsi paru setelah transplant, setelah dapat paru kayak gitu. Jadi udah, jadi mekanismenya yang pertama itu kalau misalkan dilihat dulu, kalau ibu hamil tadi langsung ke kedua aja yang untuk perfusi. Dan jadi yang pertama itu dia tuh menginhalasi radio tracker atau zatnya itu ya. Jadi pertama diinhalasi untuk di scintigraphy ventilasi gitu ya. Terus yang kedua radio trackernya itu diberikan secara intravena ya untuk melakukan perfusi. Kemudian biasanya ini 1 jam, nanti hasilnya itu akan dibaca. Jadi sebelum melakukan ini penderita tuh harus foto ronsen dulu. Kalau misalkan ada foto ronsen bisa menggunakan CT scan. Nah yang terakhir adalah tes pada anak. Ini sama ya, alatnya bisa spirometri, PEV dan DLCO. Prinsipnya sama, yaitu untuk mendeteksi apakah ada kelainan di situ, monitoring terapi, dan bagaimana perkembangannya. Nah, spirometrinya sama pada anak itu yang mengukur FEV1 itu ya. Terus mengukur rasio FEV sama apa itu yang totalnya ya. Terus PEV itu juga mengukur APE. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan DLCO. Jadi dia itu di sebuah ruangan tertutup dan anak itu disuruh menghirup nafas. Oke, mungkin itu aja overview singkat dari tes provokasi bronkus, PET scan, ventilasi dan perfusi tes, dan juga tes pada anak. Demikian, terima kasih and see you in next time.